bahwa hak kami sering ditelanjangi. Oke, kembali lagi sama Mario Ikada yang jarinya baru patah. Serius, jari jempol gue patah. Pindah sendi lebih tepatnya. Oke, di sini gue mau bahas tentang apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, dan gue ingin menyuarakan diri gue sebagai minoritas. Dan bagi kalian yang udah sensitif untuk hal-hal kayak begini, yang bakal kesel, bakal nggak jelas, bisa langsung di dislike, ditutup, langsung di report kalau perlu. Dan bagi yang kalian mau dengerin, gue mau kasih sedikit suara gue di sini tentang apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, dari mulai corona yang belum ada penyelesaiannya, malah nambah perkaranya, sampai kepada ketegasan pemerintah. Tapi beberapa dari lu gue yakin udah mulai empet dan udah mulai gak suka dengan keadaan yang ada. Yang mau gue bilang dari sini adalah, kali ini adalah bisa dibilang tanda kutip, sekali lagi tanda kutip, perangnya adalah perang ideologi. Dilihat dari support dan dukungan moral dari kedua belah pihak. Dari mulai tebang pilih hukum sampai kasus suap dan korupsi yang gak pernah hilang dari negara ini. Sekarang kayak bener-bener lapisan masyarakat kita tuh udah nggak lihat yang namanya siapa backing siapa, siapa lawan siapa. Semuanya sekarang jadi bener-bener jelas, sudah kayak kita ngelihat di atas plastik bening. Ini udah bukan lagi soal kita menuntut ketegasan. Tapi menurut saya secara pribadi, ini adalah soal keberanian pemerintah dalam penyelesaian dan penetrasi hukum. Kenapa? Karena mulai dari penetrasi hukum yang letoy sampai serangan teror, ini selalu berkepanjangan. Masalahnya gini, Pak, Bu. Masyarakat butuh kepastian hukum di sini. Dan permasalahannya ini bukan masalah kekosongan hukum. Hukumnya ada namun dimainin. Yang akhirnya ngebuat masyarakat berpikir tuh kayak, bukannya pemerintah, aparat negara, penegak hukum itu banyak penghargaan ini itu ya. Baik itu dinas militer ataupun kepolisian. Tapi kok permasalahannya kayak masalah ini tuh nggak ada kelarnya dan malah berkepanjangan. Masalahnya udah jelas, yang bikin pelanggarannya juga udah jelas, dan pembelaan akan pelanggarannya pun caranya selalu ala-ala. Untuk saya secara pribadi, Pak, Bu, yang saya hormati, kita jangan kayak memberikan ruang pada masyarakat untuk berpikir sinis pada pemerintah nantinya, khususnya pada pemuda di zaman media sosial ini. Yang pertama, mereka akan mulai berpikir kalau misalnya bener gak sih penghargaan tentang ini itu yang dikasih ke pemerintah kita. Yang kedua, masyarakat bingung kalau cintanya itu gak berbalas dari pemerintah. Dan yang ketiga, masyarakat merasa dibohongin. Dan yang paling fatal, masyarakat lama-kelamaan merasa bodoh amat. Dan bagi kaum muda, anak bangsa mulai mempertanyakan identitas bangsa mereka. Ketiga hal tersebut menyimpulkan kepercayaan masyarakat sudah terombang-ambing dan berimbas pada pandangan sebelah mata terhadap pemerintahan. Siapapun yang sedang menjabat, siapapun yang sedang memegang kewenangan, siapapun yang sedang ada dalam kursi jabatannya, pada akhirnya akan turun dari jabatannya. Tidak peduli saat menjabat dia berbuat yang benar ataupun berbuat salah. Sekarang kami masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, mata kami sedang tertuju pada perkara ini. Gimana nggak tertuju pada perkara ini? Kasus corona merebak, kami makin diam di rumah. Kami diam di rumah, kami nonton TV. Di TV beritanya seperti ini, seperti itu. Kami buka HP kami, media sosial isinya juga beritanya tentang ini, tentang itu. Karena pada dasarnya keadilan yang kita mau adalah keadilan yang bukan sebatas di mulut. Bukan keadilan yang berbentuk self-PRing yang disajikan selama bertahun-tahun. Fenomena yang sudah terjadi adalah bukti konkret kalau ini adalah sebuah aksi, bukan sebatas dukung-dukungan. Dukungan dengan arahan. Supaya apa? Supaya nanti penerus bangsa kita nantinya, anak kecil, bisa menjadikan role modelnya aparat negara karena mereka memberikan contoh konkret sebuah aksi.
aksi ketegasan dan keberanian. Pak, Bu, bingkai keberagaman kita sudah rusak. Ikatan kecurigaan sudah dipasung di otak masing-masing anak bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika cuma menjadi sebuah hafalan. Hukum positif bukan lagi panglima di negara ini. Kita sebagai negara yang selalu dipuja-puja menjadi negara yang selalu berperkara. Saya tahu Bapak dan Ibu di sana sedang menyusun strategi. Saya tahu Bapak Ibu di sana sedang menyusun langkah yang pasti. Namun saya sebagai minoritas sering mendapati hak kami ditelanjangi dan menemukan beberapa dari kami sudah terlanjur mati. Saya berharap ada penyelesaian yang sampai ke akarnya agar tidak terulang lagi penindasan akan kontribusi dan keberadaan kami. Perjuangkan wibawa negara dan peroleh sumpah setia rakyat, karena doa kami selalu menyertai.